Oke, sahabat trader, sekarang kita akan belajar cara instalasi robot trading. Nah, di sini khususnya kita akan belajar cara menginstal robot trading and scalper di platform MetaTrader 5. Kurang lebih sama untuk MetaTrader 4. Nah, sahabat trader, setelah memesan robot and scalper, maka akan diberikan dalam bentuk file executable-nya ya. Ada IX5 untuk MetaTrader 5, IX4 untuk MetaTrader 4. Nah, itu merupakan adalah file executable yang sahabat miliki. Jadi sahabat trader setelah membeli scalper, maka tentunya akan mendapatkan file robotnya ya, file robot yang artinya mendapatkan hak penuh dalam hal programnya ya. Jadi tidak disewakan namun kepemilikan penuh. Sehingga sahabat trader dengan mudah, dengan nyaman akan mendapatkan update berikutnya. Oke ya. Setelah mendapatkan filenya di email, tentu di-download ya. Atau di-download, nah dalam bentuk file zip atau file terkompresi tentunya dibutuhkan diekstrak aja klik kanan filenya ekstrak all. Itu tinggal diekstrak aja. Seperti ini. Nah, ini sudah kita ekstrak dalam bentuk file ya. Scalper.ex5. Kita kopikan, nah kita buka kembali platformnya ya, sangat mudah sekali ya. Di sini adalah kalau IX5 adalah untuk MetaTrader 5. Tentunya kita akan membuka platform yang versi 5 ya, versi MetaTrader 5. Kita akan buka platform dari Victory untuk MetaTrader 5. Itu. Di sini sahabat trader sudah terbuka platformnya. Kita akan mengkopikan robotnya ke platform dengan bagaimana caranya? Sangat mudah ya. Dan sebenarnya di sini kita bisa juga cara manual, namun cukup rumit karena kita nggak tahu berapa kode daripada broker Victory. Nah, di sini dengan cara paling mudah adalah melalui platform. Jadi kita menginstal robotnya melalui platform dari menu file sebelah kiri atas ini, klik file menu file ya, menu file, lalu ke bagian open data folder ya. Di sini maka akan diarahkan langsung ke folder instalasi data platformnya. Nah, di sini ada berbagai banyak folder, namun kita akan memilih folder MKL5. Kalau di MetaTrader 4, maka adalah MKL4 yang dipilih sama saja ya, proses sama saja. Nah, MK5 maka kita akan memilih MK5 saja. Di sini ada berbagai folder ya untuk menyimpan file. Ada folder export. Nah, di sini adalah tentunya untuk menyimpan robot trading. Ini file untuk beberapa file ya, seperti gambar atau PDF ataupun settingan lain ya. Di sini buat file image, ada include, ada indikator. Nah, untuk indikator kita akan menempatkannya di sebelah sini, library dan lain-lain ya, untuk preset yang sudah ada lengkap semua. Nah, di sini kita akan untuk export kita akan memilih folder export. Itu sahabat trader, kita bisa pastekan file robot dan scalper ke dalam folder export ya, tinggal paste saja. Ini menu paste. Nah, ini sudah ada ya di folder export dan scalpernya. Kalau kita kembali ke platform, kita tinggal refresh di bagian menu export episode. Refresh. Nah, langsung muncul seperti itu ya. Ya, ini ya. Dan scalper sudah muncul. Tentunya sebelum trading kita harus memilih instrumen apa yang kita akan tradingkan ya. Misalnya di sini kita akan memilih Euro USD. Nah, ya kita tinggal di bagian menu sebelah sini, create new chart. Ya. Kita bisa memilih ke bagian forex ya. Di sini sudah ada. Atau sahabat trader dengan melihat instrumen apa saja yang tersedia di broker Victory. Nah, kita bisa melihat menggunakan market watch. Nah, di sini ada market watch ya atau control M ya, plus M. Nah, di sini. Defaultnya mungkin sahabat trader hanya 4 pair, namun pada dasarnya sebenarnya ada banyak pair. Dengan untuk memunculkannya, dengan menu klik kanan mouse, pilih show all. Nah, sangat banyak ya. Maka secara otomatis akan ditampilkanlah berapa instrumen yang tersedia yang dapat dijadikan oleh sahabat trader. Nah, di sini ada untuk kelas indeks ya, Dow Jones ini Dow 30 Dow Jones ya atau 30. Nasdaq ini indeks juga, indeks Nasdaq 100, ada SP 500 ya, di sini ada oil ya. Oil ada juga SAG, ini adalah silver, SAU adalah emas. Jadi sahabat trader bisa mentradingkan emas atau SAU USD di broker Victory. Ya, seperti itu. Dan untuk forex di sini ada pasangan-pasangannya, ada USD, GBUSD. Nah, misalnya kita ingin menggunakan Euro USD, maka kita klik kanan aja chart window. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, itu juga kita bisa menggunakan misalnya dari menu sini ya.
karena sudah dimunculkan pairnya, kita juga bisa memilih dari menu create a new chart. Intinya kita harus membuka chart aktif yang akan dapat kita bandingkan instrumennya. Nah, kita memilih di sini, nah sudah muncul ya. Sahabat, kalau melalui menggunakan new chart, di sini akan muncul kategorinya ya, ada kategori indeks US tentunya ya, dan ditampilkan. Energi tentunya adalah minyak ya, atau crude oil. Metal, nah metal di sini ada gold, ada silver, forex ada banyak ya. Forex major, forex pertama, atau forex cross rate. Di sini ada banyak pilihan. Itulah gambaran instrumen-instrumen apa saja yang disediakan oleh broker Victory. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan misalnya forex dulu ya, forex, lalu kita ke bagian sebelah sini, lalu kita akan memilih USD klik. Nah, kita coba apa? Oke. Nah, di sini sahabat trader bisa memilih bentuk-bentuk daripada candlenya ya. Di sini bisa menggunakan bar chart ya, dalam bentuk bar ya seperti ini ya. Hanya menampilkan detail open sama saja sebenarnya ya. Sudah ada penampilan. Nah, ini sebentar, mari kita keburu buka. Nah, di sini candlenya dalam bentuk bar ya. Tetap juga menampilkan mengenai harga terendah, pembukaan. Ini harga terendah, harga pembukaan, harga penutupan, harga. Nah, ini sama aja adalah bentuk bar. Namun biasanya yang lebih umum adalah bentuk candle. Nah, bentuk candle lebih lebih apa ya? Lebih enak melihatnya, ya. Lalu di sini kita juga bisa memilih dalam bentuk garis. Ada juga yang sahabat trader lebih suka yang bentuk garis Pak, karena lebih apa ya? Tidak terpengaruh dengan psikologinya. Ada juga ya. Itu masing-masing trader juga dia nggak mau lihat candle katanya. Kalau lihat candle terlalu terpengaruh gitu. Ada juga ya. Ada juga yang nggak suka dengan bentuknya lain karena tidak terlalu simpel, nggak jelas ya. Kita memilih dalam bentuk bar ya. Dalam bentuk bar ini dia bisa melihat gambaran yang lebih cepat ya. Jadi dia bisa melihat posisinya itu sedang di mana ya. Jadi sudah lebih lebih apa ya? Lebih pergerakan pergerakan harga di dalam candle bar itu lebih simple. Nah, ada juga yang lebih kompleks tentunya adalah menggunakan candle ya. Di sini ada candlestick ya. Sahabat trader bisa memilih, namun pada umumnya kita menggunakan pola daripada bentuk candlestick ya di sini ya bagian ini. Ini di bagian menu bisa di apa? Diperkecil dengan zoom out, zoom in untuk memperbesar. Ya. Ini untuk gambaran candlenya. Bisa untuk melihat proyeksinya. Nah, ini sini kita bisa menghapus, membersihkan chartnya ya. Mungkin kalau udah ada chart sebelumnya dengan objek-objek lain kita bisa pilih ini ya, ini ya, semuanya seperti ini. Gambaran untuk membersihkan chart. Begitu juga kita ingin menghilangkan misalnya indikator sebelumnya ya. Saya maunya hanya candlestick saja bisa ya. Nah, di sini indikator sudah terinstall, kita coba hilangkan misalnya dengan dalam menu insert indikator ya. Atau diklik kanan aja. Klik kanan, ini indikator sudah terpasang, indikator list ya. Atau Ctrl L. Kita ingin menghapus indikator yang sudah terpasang di chart dengan cara klik kanan mouse, pilih indikator list. Kita hapus aja nih indikatornya. Nah, sebelumnya kita hapus. Untuk itu proses menghilangkan indikator. Tentunya kalau memasang indikator lagi seperti apa? Sama ya. Kalau yang sebelumnya menggunakan insert indikator. Pak saya mau install jejak ya, bisa silahkan dipasang aja ya. Atau yang lain-lainnya trend, misalnya moving average ya. Nah, saya ingin memasang moving average, moving average. Nah, kita bisa memasang moving average 100. Biasanya umumnya moving average yang dipakai untuk melihat tren jangka panjang ya, menengah dan jangka panjang itu tren periode 100. Nah, untuk yang tren jangka menengah atau ke bawah itu 50 ke bawah sebenarnya. Kita akan menggunakan yang medium ke atas. Tren jangka panjang. Ya. Jadi kita bisa menggunakan garis moving average. Nah, ini gambaran daripada kita mempersiapkan chartnya. Sahabat trader, setelah chartnya sudah dipilih, nah kita juga bisa menyimpan template-nya. Misalnya kita ingin merubah warna candle, nah bisa klik kanan aja mouse di chartnya ya, chartnya di kanan, mouse-nya properti. Jadi sahabat trader bisa merubah pola-pola color, nanti sudah ada template-nya dan yellow and black ya. Ada juga yang green and black, ya, lalu ada juga yang black on white, ya, ada juga yang color on white. Untuk warna-warna tinggal dirubah di sini, sesuaikan bar up-nya bisa sesuaikan, kita bisa menggunakan berbagai warna ya kalau mau disesuaikan.
Nah, defaultnya seperti ini ya, yang sudah ada. Oke aja. Nah, kita sahabat trader menyusun template-nya biar lebih enak dilihat. Nah, bisa juga menyimpannya ya. Kita klik kanan lagi mouse-nya di chart, lalu pilih template, lalu save as, save template. Ya. Kita pilih default aja template-nya ya di sini. Kita klik default ya. Nah, kalau default, jadi ketika ketik baru maka akan di loading template yang sudah kita simpan. Nah, biar memudahkan seperti itu. Lalu kita memilih lagi, saya mau mengaktifkan chart GBP USD. Ya, ini lagi klik lagi sebelah sini GBP USD. Nah, maka akan di loading chart yang kita sudah save. Lalu kita akan membuka lagi misalnya USD JPY. Kita akan buka lagi USD CAD misalnya. Cari USD ya. Kita bisa meratakan dengan menu arrange window ya. Kita akan arrange dengan menu arrange window atau Alt plus R. Maka akan disusun dalam bentuk Windows-nya ya, jadi lebih teratur, chartnya tidak bertumpuk. Juga bisa memilihnya berganti chart melalui menu di sebelah sini ya. Nah, bisa berpindah. Seperti itu sahabatnya. Oke. Nah, setelah kita sudah mengaktifkan chartnya, kita bisa berganti time frame-nya. Biasanya untuk robot, pastikan kenali time frame berapa bekerjanya. Efisiensinya di time frame berapa. Nah, di sini kita sudah menggunakan template M1. Memang range scalper karena menggunakan metode scalping maka akan dibutuhkan timeframe M1. Nah, tempat trader bisa juga merubahnya ke timeframe berikut yang lain. Misalnya timeframe H1 bisa ya. Ke bagian menu chart di sini ada bagian timeframe. Kita pilih H1 1 hours ya. Ya, kita sudah merubahnya di sini sudah kelihatan lagi. Nah, kita berpindah lagi ke chart berikutnya. Klik. Nah, ini. Kita pilih chartnya lagi ya. Itu ya untuk merubah. Nah, kita akan merubah misalnya dalam 4 jam. Jadi sangat mudah. Oke, kita kembali lagi ke bagian menu M1 karena kita menggunakan time frame di M1 ya. Kita balik lagi, sangat mudah ya sahabat trader ya. Sudah cukup paham ya untuk merubah time frame di chart di setiap chart ya. Jadi pastikan time frame yang digunakan sudah benar. Kenapa time frame? Karena time frame mewakili informasi sebuah candle ya. Begini sahabat trader ya. Satu candle ini ada candle pembukaan, harga pembukaan. Nah, seperti ini ya. Candle sangat dinamis. Nah, di sini bahwa pembukaannya sebelah sini sudah terbentuk adanya signal harga tertinggi, namun bisa juga lebih tinggi lagi ya. Namun sudah terbentuk harga pembukaannya di sini. Harga yang sebelumnya yang lebih tinggi di sini disebut namanya adalah harga tertinggi ya. Ini adalah harga tertingginya pembukaan. Nah, saat ini harga sedang masih dalam bodinya ya, sedang bergerak. Sudah ada kebentuk juga harga terendahnya, namun belum closing ya. Nah, ini closingnya 1 menit ya. Karena kita menggunakan time frame M1, artinya satu batang candlestick ini waktu open sampai closingnya adalah 1 menit. Jadi kalau ada 10 candle, 10 menit. Kan sudah berganti lagi candlenya ya. Jadi setelah 1 menit, maka akan dibuka candle yang baru ya. Kita besarkan aja. Maksudnya seperti sahabat ya. Per candle adalah 1 menit karena kita menggunakan time frame M1. Jadi dari harga pembukaan sampai harga penutupan itu berjarak waktu 1 menit. Ini adalah harga pembukaannya. Lalu di sini harga penutupannya. Apa artinya? Harga penutupan lebih kecil dari harga pembukaan, artinya adalah candle biris, warna merah, candle penurunan harga ya. Penurunan harga warnanya biris, merah. Ya. Warnanya biris itu merah. Ya, ini bagian candle harga terendah. Pembukaan ini karena kenapa merah? Karena penutupan lebih kecil dari pembukaan. Ya, seperti itu ya. Namun harga pernah menyentuh tertingginya di sini, nah, terendahnya di sini, lalu closing dalam 1 menit. Oke. Kalau yang 1 jam, tentunya 1 jam. Jadi ada rangkuman 1 jam merupakan rangkuman 60 ya. 60 candle per menit itu digabungkan historinya dari yang terendah, tertinggi, bukan penutup. Candle 1 jam artinya itu memakan waktu 1 jam. Setelah berikutnya maka akan ditemukan bentuk candle yang baru. Oke ya, cukup dipahami. Sangat penting sekali time frame. Jadi kita dalam menentukan auto trading dengan robot itu sangat penting dalam menentukan time frame. Kita nggak boleh sembarangan memilih time frame ya, nggak bisa. Karena setiap time frame tentunya memberikan informasi yang berbeda dan sepertinya berbeda. Jadi pastikan gunakan time frame yang tepat. Nah, untuk yang scalper di sini direkomendasikan adalah time frame M1 karena memang scalping. Oke ya. Nah, sekarang setelah kita mengaktifkan, oke, ingin menambah lagi chart misalnya emas, oke, SAU USD ya.
kita masuk ke bagian metal ya, di sini gold, SAU, USD. Lalu kita ingin memilih misalnya minyak, oil, bisa juga ya. Lalu kita ingin memilih indeks, bisa juga ya. Misalnya Dow Jones, kita bisa memilih indeks. Jadi memang cukup lengkap di sini platform yang sudah diberikan ya. Bisa tambah lagi, misalnya ada yang kurang di sini, pairnya apa? Mau ditambah lagi USD CHF ya, USD Swiss franc mungkin ya. Nah, ditambah lagi boleh ya. Lalu tambah lagi yang belum ada, apalagi USD JPY udah ada. Oke, ini sudah cukup salah tadi. Ada 8 pair. Nah, namun dalam ini kan hanya buat praktek ya. Namun dalam trading ya, khususnya dalam trading yang live, banyak-banyak pair karena kita nggak mungkin lah memenangkan semua pertandingan ya. Setidaknya dalam 10 pertandingan kita memenangkan 7 kemenangan dan 3 kekalahan dalam rasio yang lebih besar kemenangannya tentunya ya. Karena kalau kita memaksakan kemenangan seluruhnya itu sesuatu yang tidak mungkin dalam waktu dekat bisa saja, namun dalam bentuk yang konsistensi yang lebih jauh agak susah. Namun di sini kita akan menentukan bahwa kemenangan kita lebih banyak daripada kekalahannya sehingga akun kita tetap berkembang. Kalau ya, setelah kita sudah mengaktifkan chart yang kita pilih, lalu tentunya bisa juga kita menonaktifkan beberapa instrumen yang tidak dipergunakan karena memang memakan bandwidth. Nah, dengan cara klik kanan ya kita aktifkan dulu yang sudah ingin kita tradingkan. Lalu ke bagian market watch-nya kita klik kanan hide all ya. Maka akan menyembunyikan beberapa instrumen yang tidak digunakan. Jadi hanya menampilkan instrumen yang digunakan. Lalu tentunya kita akan menarik robotnya, mengaktifkan robotnya dengan cara seperti apa? Ya, ini dia ya. Ini robot trend scalper di bagian menu expert officer dan scalper tinggal klik, tahan mouse-nya, tinggal drag aja ke dalam chart. Nah, udah apa? Sudah aktif ya. Nah, di sini ketika algo trading ini berwarna hijau, artinya kita mengizinkan platform untuk tereksekusi atau mengeksekusi open order secara otomatis. Kita bisa juga mempost. Nah, saat ini kita kan masih men-setting ya. Kita juga bisa mempost dulu. Nah, kalau mempost ini warna merah ini artinya robot tidak bisa trading karena dia dihentikan atau di-pause ya, dinonaktifkan. Ini artinya sebelum kita melakukan auto trading, pastikan menu algo trading sudah berwarna hijau, artinya sudah allow ya. Dan diizinkan robot untuk melakukan eksekusi order. Nah, untuk memastikan berapa settingan yang lebih lengkap, kita bisa menuju ke menu tools. Lalu di sini kita ada menu expert officer, kita centreng ke bagian allow algorithmic trading. Ini ya. Untuk yang disable algoritmik ini nggak perlu dicontreng karena memang ini untuk memudahkan kita karena kalau berganti chart nanti akan di disable akan cukup kompleks. Lebih bagus kita contreng aja ini bagian allow algorithmic trading ya. Allow DLL ini adalah untuk biasanya aplikasi plugin misalnya seperti kalender ya, kalender membutuhkan sebuah DLL import. Kita bisa contreng juga ya. Atau juga allow web request. Nah, di sini kita mengizinkan misalnya program plugin otomatis untuk mendownload datanya. Nah, kita izinkan boleh ya. Karena broker Victory juga sudah memberikan layanan market scanning yaitu plugin atau chart yang dapat dipasang langsung ke dalam platform MetaTrader 5-nya. Jadi bisa dicontoh ya seperti ini ya. Gambarannya ya. Oke, nah ini sudah berwarna hijau. Oke, kita ingin mengaktifkan lagi ya. Di sini hanya baru Euro USD. Nah, kita ingin mengaktifkan lagi ke GP USD. Silahkan tinggal ditarik aja di drag seperti ini. Sudah oke ya. Ini sudah berwarna hijau artinya sudah aktif ya. Kita mendrag lagi ke USD JPY ya. Ini ya. Nah, ini bagian forex dulu ya. Bagian forex kita install dulu ya. Karena ke bagian lain nanti komoditi ada settingan khusus ya. Oke, nah di sini yang forex ya. Kita sudah mengaktifkan robot memonitoring pergerakan harga di beberapa pair ya. Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CAD, USD CAD ya. Di sini sudah aktif berwarna hijau. Jadi robot akan memonitoring potensi pergerakan harga. Nah, untuk yang komoditi ataupun energi ataupun indeks, nah di sini ada kondisi yang berbeda sahabat trader ya, artinya karakteristiknya berbeda ya, nilainya pun digitnya berbeda, spreadnya pun berbeda. Di sini ada butuh penyesuaian setting. Untuk forex itu sudah bisa menggunakan settingan awal, sudah bisa. Kita bisa menggunakan. Nah,
Lalu di sini kita untuk emas misalnya ya, kalau kita langsung drag langsung ke settingan emas, maka robot akan cepat mengambil posisi. Kenapa? Karena 5 pip di emas dengan 5 pip di forex itu bisa beda nilai. Kenapa? Karena spreadnya itu lebih besar di emas. Makanya kita penyesuaian mungkin kita tambah 2 kali lipat saja ya, misalnya jadi 10 ya. Defaultnya 5 karena di komoditi emas, jangan 5. Kalau 5 itu sangat cepat sekali ya. Kita akan buktikan di sini ya. Coba ya. Maka sedikit saja bergerak harga itu langsung ambil posisi. Itu memang cukup riskan, jangan karena memang tidak seperti itu seharusnya ya. Kita juga lihat spread. Ya. Kita harus bandingkan spreadnya. Nah, spread yang sudah disetting di robot adalah 100 spread ya. Namun di dalam broker yang lainnya, emas itu bisa ditradingkan dalam bentuk 3 digit. Nah, ini sahabat trader sudah membuka ya. Karena kita tadi sangat cepat, di sini robot sudah membuka ambil posisi buy untuk posisi emas saat ini. Karena memang kita menyeting sangat cepat. Sebenarnya kita harus penyesuaian sedikit lagi ya, karena apa posisi emas ini spreadnya cukup besar, jadi kita harus penyesuaian. Nah, di sini kita klik kanan untuk men-setting uh, kita untuk men-setting men-setting robotnya itu klik kanan chart, export list ya, atau property bisa juga di bagian property ya, export property. Nah, jadi kita bisa men-setting inilah adalah menu bagian daripada range scalper sangat lengkap sobat ya. Menu sangat lengkap di sini. Nah, kita coba nonaktifkan dulu, bukan nonaktifkan penyesuaian ini dia ya, price distance ini kita sesuaikan dulu ya 12 dulu ya, biar nggak agresif ya. Karena kalau 5 di emas itu sangat cepat ya, hanya berapa detik aja sudah mencapai 5 pip. Kita penyesuaian karena spread, kita penyesuaikan ke nilai 12 aja ya. 12 dia akan menunggu posisi eksekusinya, jadi lebih lambat ya, jangan terlalu cepat. Kalau cepat baru open langsung gerak terus. Jadi kita penyesuaian ya. Nah, kita berhasil menginstal robotnya di dalam chart ini. Nah, kita bisa melihat ya, di chart lainnya masih belum aktif ya, dia sedang monitoring. Jadi akan terjadi pergerakan harga ya. Oke, di sini sudah ambil lagi posisi sell ya. Ini kita tadi menyeting 12 pip pricingnya ya. Dia sudah ambil lagi posisi yang lainnya. Nah, untuk misalnya untuk Dow Jones. Nah, Dow Jones ini nilainya besar ya, 27.000 ya. Pada saat ini 27.851 indeksnya. Nah, untuk Dow Jones ini kita bisa cek nonaktifkan dulu aja algo tradingnya ya. Kita sebelum melakukan eksekusi, ini udah profit sama trader ya. Nggak apa-apa lah, kita aktifin aja buat pembelajaran. Sudah profit, maka robot akan menghandle secara langsung transaksinya. Kita bisa perhatikan dulu ya sahabat ya. Di sini robot sudah menetapkan stop loss dan take profit yang sangat panjang, stop loss yang pendek. Nah, sahabat trader bisa merubah besaran stop lossnya. Kalau memang ini terlalu pendek, sahabat trader bisa mengembangkan lebih lanjut lagi. Nah, ini di trailing ya, sudah diprotek profitnya dengan trailing stop. Jadi ketika harga berbalik, maka akan terclosing secara otomatis ya, itu di trailing oleh trailing stop maupun trailing money. Jadi sahabat trader sudah bisa melihat pergerakan daripada range scalper sangat luar biasa ya, sudah bisa memberikan profit saat ini. Jadi nggak usah khawatir sahabat trader. Dan scalper menggunakan metode scalping yang sangat aman karena menempatkan stop loss yang sangat tipis, namun take profit yang cukup panjang dan berbagai fitur yang canggih lainnya seperti itu ya. Dan untuk emas kita butuh juga sedikit penyesuaian yang lainnya ya. Kalau memang dirasa nilai 12 pip terlalu cepat, sahabat trader bisa menambah lagi pipnya. Di sini strategi dasarnya adalah menggunakan racing pip ya, ada racing volume, ada racing pip. Kita menggunakan pola racing pip. Nah, di sini mungkin kita bisa menambah lagi nilainya 20 biar nggak terlalu agresif. Jadi 20 pip bergerak ditempuh dalam waktu 4 detik. Jika candlenya bullish maka buy, kalau candlenya bearish maka sell. Nah, kita memprinter ya. Untuk forex 5 pip sudah cukup karena spreadnya itu cukup kecil, artinya tidak terlalu besar dan juga komisinya tidak terlalu besar, makanya khususnya spread lah ya, spreadnya itu tidak terlalu ekstrim ya. Kalau di emas ini cukup ekstrim ya, cukup lebih besar, nah, juga memberikan nilai yang lebih besar ya. Nah, untuk merubah stop loss, sahabat trader bisa merubah di bagian stop loss. Misalnya, saya mau menempatkan stop loss 50 aja Pak, karena terlalu pendek kalau untuk 25 pip ya. Silahkan ya, kita bisa merubah stop loss. Jadi setiap order kita
bisa kita atur stop loss-nya. Namun defaultnya kita menyarankan 25 pip saja ya. Iya ya. Pendek kalau pendek bisa 50 pip ya. 50 pip itu udah bisa ya. Ini ada menu modify stop level. Artinya sahabat trader kalau membuka order manual, maka robot akan juga men-trailing dan menempatkan stop loss. Misalnya ya, order manual ya, kita coba bikin lagi order manual ya. Robot akan men-trailing kedua-duanya. Ya, nah, kita coba sell lagi ngikutin ya. Sudah ada stop. Nggak usah. Jadi robot juga akan menghandle order-order manual yang sahabat trader buat. Nah ini otomatis robot langsung menempatkan ya order manual kita. Ini kan trend scalper, ini order kita manual ya. Maka robot juga akan menempatkan stop loss dan take profit secara langsung dan memprotek trailingnya. Jadi sahabat trader sangat lengkap, sangat senang ya, sangat berguna sekali nih robot karena bisa juga menghandle order manual kita. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk menggunakan trend scalper. Nah di menunya sangat banyak sekali sahabat trader ya. Nanti saya akan terangkan, kita akan terangkan lebih detailnya. Ini adalah pembelajaran untuk cara instalasi robot scalper di platform. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstalnya dan juga menjalankannya. Nah, sudah terclosing sahabat trader, sudah closing profit. Kita akan cek ya, sudah terclosing semuanya, baik itu order yang robot buat maupun order manual, sudah terclosing oleh sistem. Nah, di sini ya, tuh, sudah di closing ya, bersamaan ya. Jadi ada proteksi. Jadi ketika harga berbalik, terclosing. Seperti itu sahabat trader ya. Nah, di sini tadi kita sudah membuka order lagi, lalu kita biarkan saja. Jadi untuk merubah berbagai parameternya, klik kanan di bagian chart, lalu expert list, lalu ke propertinya ya. Di sini ya, kita sudah melihat adanya beberapa fitur, bisa bisa apa namanya merubah-rubahnya ya. Ini stop profit atau juga ada di bagian trailingnya, ada juga sangat lengkap sekali di sini bagian indikator juga ada. Nah kita menggunakan standarnya menu defaultnya itu ke bagian use pipe rise strategi atau rising pip dan rising volume. Nah di sini kita menggunakan rise pip desainnya 5 kalau untuk forex, kalau untuk gold 10 ya. Jika 10 terlalu cepat juga, mungkin kita bisa tambah lagi 15 ya. Di sini kita bisa mentuning sahabat trader ya. Mentuning berapa parameternya. Bisa kita tuning. Kalau untuk waiting time-nya ini 4 detik artinya sudah cukup. Nah, misalnya kita nggak menggunakan yang pola pip price strategi ya. False misalnya ya. Kita juga mengertikan strategi yang lainnya. Misalnya kita menggunakan use tracking strategi true. Nah, juga ya. Atau yang lainnya lagi kita bisa menggunakan ya. Use quiet strategi. Kita menggunakan yang lainnya lagi juga bisa ya. Pemilih use bouncy strategi kalau mau digunakan. Atau yang lainnya lagi ya. Use divergent strategi true. Atau yang lainnya lagi. Nah kita bisa menggunakan use round strategi. Nah, kita yang gunakan. Atau kita menggunakan yang lainnya lagi. Misalnya jika sangat banyak. Di sini dalam polanya strateginya kita sediakan pola strategi cukup banyak. Ya. Dan sahabat trader bisa juga memilih bentuknya trending ataupun reversal. Nah di sini misalnya ada menu reverse signal ya. Artinya apa? Nah, misalnya kita gunakan defaultnya dulu ya. Di sini menggunakan use fee price strategi itu. Jadi ketika ada signal buy, indikator memberikan signal buy, namun karena sahabat trader melihat bahwa setelah terjadinya bullish, berapa candle bullish, itu ternyata kecenderungan saat ini ya, candlenya SAU-USD atau emas langsung berbalik arah ya, bukannya dia melanjutkan bullish, namun bearish. Nah, di sini sahabat trader bisa membalikkan ordernya. Jadi ketika signal buy, jangan buy, namun sell. Nah, dengan cara signal. Ya. Itu sahabat trader ya. Jadi bisa disetting sangat banyak sekali beberapa fitur canggih yang dapat sahabat trader bisa gunakan sebenarnya. Atau kalau order signal, nah di sini artinya apa? Jika ada order buy dan muncul kembali signal sell, maka secara otomatis robot akan meng-closing order buy dan membuka langsung order sell. Artinya kita bisa meng-closing order menggunakan signal berikutnya atau signal berlawanan. Misalnya ada order sell, muncul signal buy, maka robot akan meng-closing signal order sell dan membuka order buy. Kalau kita tidak ingin menggunakan closing order, menggunakan signal, kita hanya menunggu take profit maupun trailing stop ataupun stop loss ya. False aja ya. Ordernya kita false. Artinya robot tidak perlu meng-closing order dengan signal yang muncul ya. Cukup lengkap sekali. Saya rasa sahabat trader sudah cukup lengkap pembelajaran kita mengenai cara instalasi robot trading di platform MetaTrader 4 maupun 5. Oke.
Saya sudahi dulu pembelajaran kita hari ini. Di lain kesempatan kita akan lanjut lagi. Salam profit.